saya juga sama yang kalimat yang saya ucapkan la ilaha illallah. Namun saat itu yang saya rasakan tidak ada rasa yang menggetarkan. Ngapain lu zikir harus lama-lama? Kalau mau tahu ikut merasakan ketenangan atau kehadiran Tuhan itu yang saya dapatkan dari Abah itu sangat luar biasa. Anda tahu Albert Einstein? Waduh, sudah lama. Sudah lama ya. Tahun berapa ente waktu di IAS tuh? Diminta Bapak ceramah, kalimat pertama, apakah Anda tahu Albert Einstein? Sebenarnya ente bahas waktu itu apa sih, Bang? Gue juga lupa. Saat itu karena memang dadakan. Dan yang terngiang yang masih ada dalam pikiran ya Albert Einstein. Iya. Jadi hal yang pertama saya sampaikan ya tentang itu ya. Jadi, Albert Einstein itu. Jadi ente mendadak diminta Bapak ceramah di kajian malam Selasa atau malam Kamis waktu itu ya. Malam Selasa ya. Itu kalimat yang pertama keluar dari ente. Anda tahu Albert Einstein itu sampai sekarang aneh nggak lupa Tuhan. Jadi ini teman-teman nih Setiawan ini, Kang Setiawan ini salah satu kader dari K. Wafiuddin juga. Alhamdulillah lulus dari satu di ini UNAS ya? S1 di UNAS Pasar Minggu ngambil akuntansi. S2 di Untar baru beres tahun kemarin 2021. Jurusannya Magister Manajemen. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu kader yang jadi insyaallah. Amin Masya Allah amin. Kang Setiawan ini aneh ingat, kalau seingat aneh ente ke Jakarta itu 2007, bener nggak? Ya betul, 2007 mulai melangkah di hijrah ibu kota, hijrah di ibu kota. Gimana cerita tuh bisa hijrah di ibu kota, ke ibu kota sorry? Jadi saat itu memang antara mimpi, harapan, kemudian kenyataan memang bervariasi. Oke. Jadi pada saat itu harapannya sebenarnya saya lagi proses asesmen untuk beasiswa di beberapa kampus di Bandung, namun hasilnya kurang memuaskan. Sehingga pimpinan saat itu almarhum Haji Agus ya, sebagai pimpinan PTNA Nurul Amanah, pesantren Nurul Amanah di Salawu, memperkenalkan kepada Ustadz Wafiuddin dan memberikan ajakan, arahan, bagaimana kalau kita kerjasama, kamu mencari pengalaman di sana sambil mencari link bagaimana untuk memperbaiki keadaan pesantren, juga untuk memperbaiki kamu di kehidupan yang akan datang, masa depannya. Jadi kan memang sebelumnya tuh almarhum Pak Agus itu sudah kenal dengan Pak Wafi ya. Ya dikenalkan dan Pak ini Ustadz Fatih. Ya. Gimana kabar Ustadz Fatih? Ustadz Fatih alhamdulillah sehat, baik. Ya? Mudah-mudahan kalau Ustadz Fatih nonton, nih saya lama gak ketemu nih. Ya, Ustadz Fatih. Sehat. Nah jadi saat itulah Kang Setiawan ini dari pesantren Nurul Amanah yang di Garut ya. Di Tasik. Perbatasan Garut Tasik ya. Itu ke Jakarta. Jadi waktu pertama kali ke Jakarta itu kemana tuh Kang? Pertama kali ke Jakarta langsung dianterin ke Balai Pustaka 5 oleh Ustadz Fatih. Balai Pustaka 5 ke tempat beliau ya. Ke tempat Pak Wafiuddin. Gitu. Itu usia berapa waktu itu tuh Kang Setiawan? Saat itu baru lulus SMA, mungkin sekitaran 17 atau 18 tahun ya kalau lulus SMA. Saya juga lupa SMA. Kan umur ente nanya mana. Tapi intinya itu masih fresh ya. Ya masih fresh. Lulus SMA ya. SMA. Dan memang saat itu tidak ada persiapan akan lama di Jakarta. Jadi memang hanya bekal beberapa helai pakaian aja. Oh gitu. Tapi aneh ngacungin jempol sama ente tuh. Ente termasuk fast learner lah. Jadi ingat tuh 2007 belajar nyetir mobil, ya betul. Belajar nyetir mobil, belajar bahasa Inggris, segala macam. Terus ketika bahasa Mandarin. Terus dalam kegiatan-kegiatan yayasan
baik keluar daerah dalam bentuk training safari dakwah, ente juga banyak terlibat. Betul. Di samping ente khidmat dengan Kewafi, terus sambil kuliah. Ya, alhamdulillah. Dan lulusnya pas tepat 4 tahun. Ya. itu 4 tahun. 4 tahun. Oh luar biasa ente, ini 5 tahun begitu. Nah Kang Setiawan tinggal kan di Bayongbong. Ya, aslinya dari Bayongbong. Bayongbong ya. Jadi pernah tuh tim safari dakwah itu saat Idul Adha itu kita ke Bayongbong. Jadi tuh nama gunungnya Gunung Cikuray. Cikuray. Betul. Desa Pamalayan. Pamalayan. Ya. Kalau Pamengpeuk Pamengpeuk jauh lagi ke sana ke 3 jam lagi dari Garut. oh dari tempat Kang Setiawan masih ke atas lagi. Ke selatan, ke arah selatan. Ke selatan. Itu ke udah kampung terakhir ya? Cikajang. Ya, Pamengpeuk kampung terakhir. Kampung terakhir. Nah, di situ kan waktu kita ke sana itu kayaknya belum lama ada gempa ya. Ya, betul. Gempa ada di saat itu longsor ya. Menyebabkan longsor. Iya, longsor ya. Nah, itu kan memang daerah itu daerah pegunungan ya. Dan Kang Setiawan pernah cerita itu nggak banyak juga yang maksudnya bisa sampai ya bersyukur ya bisa sampai sarjana S2 gitu kan ya. Betul. Kalau kehidupan di sana tuh di Bayongbong itu relatif apa tuh? Di Bayongbong sebenarnya macam-macam. Masyarakatnya. Mulai dari petani, buruh tani, peternak, kemudian ada pedagang, dan mungkin beberapa tahun terakhir banyak juga yang akhirnya merantau juga ya. Lebih banyak? Lebih sementara masih yang masih muda-muda masih banyak yang keluar sekolah dan kerja. Sekolah dan bekerja. Ada yang jualan juga di Bandung, di Jakarta. Bandung, ya. Gitu. Tapi kalau yang di Bayongbong itu sendiri banyak ternak sama tani ya? Yang Ya, di sana ya? peternakan sama pertanian yang banyaknya. Karena memang lahan di sana subur. Sapi juga memang termasuk yang pertumbuhannya bagus di sana. Ente masih ini nggak? Ada beberapa kambing sapi? Sapi, alhamdulillah baru kemarin terakhir gara-gara COVID? Musim penyakit Antraks? Oh ini apa? Mulut dan kuku. Iya. Mulut dan kuku. Namun alhamdulillah berkah dari Allah, sapinya masih bisa dikorbankan. Jadi pada saat musim penyakit datang, PMK. Ya dua-dua sapi itu kena. Kemudian mungkin sebulan sebelum Idul Adha sudah sehat. Jadi alhamdulillah bisa dikorbankan. Alhamdulillah. Itu menarik juga tuh sebenarnya. Kalau nggak salah tuh Kang Setiawan tuh pengen ini ya bangun peternakan sapi sama kambing juga tuh dulu kalau sempat sharing. Betul. Nah, sementara kan tinggal di Kabupaten Garut. Kang Setiawan pertama kali talqin zikir tahun berapa? Talqin zikir ya 2007 itu. Pas ke Jakarta. 2007 pas ke Jakarta. Nah, kan lokasi kan deket Tasik juga tuh, maksudnya Bapak Santri. Tapi sebenarnya udah pernah dengar Suralaya belum? Kalau dengar sudah, cuman memang di Tasik khususnya saya yang di Salawu ya. Yang Salawu memang mengenal Suryalaya itu bukan pesantren tarekat, bukan. Tapi kita lebih mengenal kalau misalnya orang mau ada yang sakit ke obat-obatan, kemudian mau penyembuhan baru ke Suryalaya. Jadi informasinya mungkin karena berbeda dan kebanyakan orang yang ke Suryalaya untuk penyembuhan itu. Sehingga kita tahu istilah mursyid, kita tahu Suryalaya, namun kita tidak tahu di Suryalaya itu sebenarnya ada apa. Kita nggak tahu. Padahal di Suryalaya itu sebenarnya adalah pesantren tarekat. Betul. Tetapi yang berkembang di luar pada saat itu ya, kalau sekarang mungkin sudah banyak yang kenal ya. Sekarang sudah pada saat itu lebih banyak ke misalnya kalau inaba atau pengobatan ya. Betul. Nah, berarti 2007 talqin dengan Pak Kiai Wafiuddin. Oh, dengan Pak Kiai Wafiuddin. Apa ya waktu itu membuat Kang Setiawan kan latar belakang ini kan memang pesantren ya. Di SMP SD juga sama. SD-nya enggak. SMP SMA. SMP SMA di Nurul Amanah itu kan di dunia pesantren. Nah, ketika masuk ke tarekat itu apa yang membuat Kang Setiawan ini tertarik lah katakan ya untuk menerima talqin zikir, mengambil talqin zikir, terus melakukan amaliyah tarekat itu sendiri. Apakah sebelumnya
Nurul Amanah itu pesantren memang sudah ada diajarkan ketasawufan atau memang baru menemukannya setelah keluar dari Nurul Amanah? Ya, itu menarik ya. Kalau saya flashback ke belakang. Karena saat itu istilah ketasawufan kita sudah diperkenalkan. Kemudian istilah zikir-zikir juga sudah ada. Bahkan tiap malam Selasa saat itu di pesantren kita mengamalkan juga zikirnya dari Abuya. Aduh, insyaallah saya lupa yang dari Malaysia itu. Oh, ini yang dulu Darul Arkom. Darul Arkom, betul. Nah, itu memang sudah biasa kita laksanakan di malam Selasa yang dipimpin oleh Ustadz Fatih saat itu. Jadi istilah ketasawufan, belajar zikir-zikir memang sudah akrab lah ya. Sudah akrab, betul. Cuman memang pada saat awal 2007 ke Balai Pustaka 5, saat itu sebelum saya yang kaget, Ustadz Fatih dulu yang kaget. Gimana tuh Ustadz Fatih ini? Karena Ustadz Fatih ini dulunya adalah tetangganya Pak Kiai Wafiuddin di Setiabudi ya. Nah, jadi saat itu Ustadz Fatih ngobrol sama saya di belakang. Wan, ini surprise buat saya. Kenapa? Karena yang saya tahu Pak Kiai ini anti zikir. Itu yang saya tahu. Iya. Nah, loh, kenapa sekarang di rumahnya ada zikir? Kata Ustadz Fatih. Ustadz Fatih. Ente harus belajar nih, benar-benar. Ente harus belajar. Jadi yang terngiang-ngiang dari Ustadz Fatih saat itu, saya harus belajar. Nah, pada saat prakteknya tiap hari teman-teman yang lain zikir dengan metode Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, saya mengikutin. Tapi seperti ada kehampaan yang orang lain saya lihat, kok bisa dengan khusyuk bisa menikmati. Nah, saya juga sama yang kalimat yang saya ucapkan la ilaha illallah. Namun saat itu yang saya rasakan tidak ada rasa yang menggetarkan gitu. Jadi hanya ada di mulut, kemudian ya kita ngikutin aja, tidak ada rasa sir-sir di dalam kolbu ini. Istilah hari ini adalah zikir hopinya yang sudah masuk tuh tidak ada gitu. Jadi dari situlah muncul penasarannya. Nah, itu jadi memang sebelum talqin sempat ikut berarti ya ketika di Jakarta nih ya. Di Jakarta sempat ikut kajian-kajian atau majelis zikir di Mubarok atau di Nur Iman. Di rumah? Di Al Mubarok. Karena di Al Mubarok. Waktu itu belum talqin ya? Waktu itu belum. Cuma ikut aja la ilaha illallah gitu. Betul. Dan itu yang saya lihat itu figur Pak Kiai Wafiuddin yang memberikan kebebasan atau juga mungkin pilihan, di mana walaupun beliau seorang wakil talqin dan kita adalah salah satu anak yang diangkat dibesarkan di situ, itu tidak dipaksa atau woro-woro kamu harus talqin, kamu tidak. Jadi mengalir begitu saja sampai akhirnya pada suatu titik karena beliau sering mentalkin orang, kesadaran saya yang muncul. Orang lain mencari Pak Kiai untuk minta talqin. Loh, kenapa saya yang di rumah? Di rumah sehari-hari bareng enggak. Belum talqin Belum gitu. Talqin begitu. Gitu. Nah, jadi amaliyahnya sama, zikirnya, lafalnya, tapi merasakan kok belum bergetar. Betul. Akhirnya masuk talqin zikirnya itu di 2007 ya? Itu masih 2007. Ya mungkin beberapa bulan setelah di Rawamangun lah. Apa tuh? Ini kan termasuk berarti waktu kuliah semester awal ya? Betul. Ada ini gak sih? Ada gejolak yang bertentangan gak sih? Namanya juga kan anak muda nih. Mahasiswa. Karena Anda juga pernah mahasiswa deh. Talqin, zikir, tarekat. Untuk sebagian orang ini sesuatu yang sakral. Sesuatu yang dalam arti gini. Wah, ini orang tua nih. Amal orang tua. Nah, sedangkan ente ini masih kuliah semester awal dengan kehidupan anak muda. Ada gak sih sesuatu yang dengan mengamalkan tarekat ini berbenturan dengan keseharian ente sebagai seorang mahasiswa? Nah, saat itu yang dirasakan sebenarnya kalau berbenturan tidak. Karena alhamdulillah pada saat awal 2007 ke Rawamangun, saya sudah berubah haluan. Jadi awalnya
saat di Nurul Amanah ada seorang ustadz saat itu yang mengajarkan lebih kepada hikmah. Bukan, yang justru yang anti untuk zikir. Oke. Yes, jangankan zikir, bahkan saya saat itu untuk upacara bendera aja saya haram untuk mengangkat tangan itu, sehingga memang saat itu saat di Nurul Amanah artinya saya banyak dapat sharing ilmu dari beberapa, karena di sana ustadznya bervariasi. Jadi lulusan Gontor, kemudian ada yang heterogen lah ustadznya. Heterogen, betul, macam-macam. Nah, dan yang sebelum lulus itu memang kita ketemu dengan yang agak keras lah. Iya, yang doktrinnya itu keras ya. Keras banget. Bahkan saat itu saya di Nurul Amanah sendiri, orang lain yasinan, saya makan gorengan gitu. Jadi tapi kan enak makan gorengan. Mungkin sekali 2 kali enak ya. Iya. Jadi lama-lama betul. Lama-lama enak. Ya, gitu. Jadi nah dari situlah muncul akhirnya saya penasaran. Kenapa nih Ustadz selalu mengajarkan tidak boleh baca yasinan, tidak boleh tahlil segala macam. Akhirnya saya mencari lagi, belajar lagi. Saat itu saya akhirnya merapat dengan Ustadz Alim, belajar dari Ustadz Alim. Ustadz Alim yang ini. ini Ustadz fotografi. Ini fotografi. Ustadz Alim mana di Nurul Amanah, masih di Nurul Amanah. Ya, jadi saya dekat dengan beliau, saya belajar lagi mulai dari dasar-dasar istighfar, dasar-dasar syahadat, kemudian akhirnya ternyata yang kemarin itu saya sudah harus berarti kurang membaca dan kurang bergaul. Akhirnya saya belajar lagi dan pada saat ke Rawamangun saya udah nggak kaget lagi. Oke, jadi sebuah proses benar ya. Sebuah proses. Kalau dulu kita mendapatkan bimbingan yang mengharamkan tahlil, mengharamkan yasinan, karena kita tahu mau terus belajar, bergaul, membaca, ternyata ada loh ya. Ada amali-amali yang sebenarnya yasin tahlil itu ada dasarnya, ada contoh dan dilakukan oleh ulama-ulama besar. Betul, gitu setuju. Jadi karena kita terpaku oleh satu kitab, memang saat itu kitabnya ada. Jadi saya belajar dari kitabnya juga yang melarang tahlilan dan melarang yasinan. Karena saat itu memang namanya kita pelajar, jadi semua diajarin. Iya, karena kita murid ya kita telan aja. Betul. Kan dari guru ya. Masih kan nggak gitu apa tuh? Aduh, kitabnya lupa, tebel juga ada beberapa. Gitu. Nah, tapi gini Kang Setiawan, sangat membantu gak sih bertarekat masih muda gitu? Saat itu sangat membantu. Jadi namanya anak muda, di mana kita akan bergaul dengan berbagai macam orang, jenis orang, kemudian jenis kepribadian. Dan alhamdulillah pada saat saya bergaul di kampus, saya masih bisa menyesuaikan. Jadi tidak ada rasa berat atau kesulitan untuk mengamalkan, walaupun karena yang orang akhirnya menjaga dari beramaliyah thariqat atau tasawuf adalah karena judul. Judul thariqahnya itu yang membuat orang akhirnya di pundaknya, oh ini orang thariqat nih, hati-hati nih gitu. Hati-hati nih, padahal citranya waktu itu juga banyak yang salah kaprah ya. Betul. Terkait dengan thariqah ya. Jadi kalau masih muda itu jadi benar dong ya bahwa benteng ya. Betul. Benteng diri kita agar tidak larut, agar tidak nyemplung ke hal-hal yang yang kurang baik lah ya. Betul. Itu ada rem ibarat kata. Ada rem, betul. Jadi saat kita bergaul kita tahu batasan. Gitu ya. Jadi nggak bisa pacaran dong inti waktu itu. Dan alhamdulillah nggak ada pacaran. Aduh, iya. Berarti 2007 Kang Setiawan talkin sambil masih kuliah waktu itu, ikut ke Kewafi kemana waktu Safari Dakwah pernah kemana aja? Safari Dakwah paling jauh saat itu lagi sering ke Lampung ya, wilayah Lampung. Oh iya. PT Gula Madu saat itu. Oh, itu Gula Madu. Gula Madu, kemudian kalau wilayah Jawa. Jawa mas sering muter-muter lah ya. Muter-muter Jawa lah. Muter Jawa, tapi kalau paling jauh terbang ke Makassar.
Oh, Makassar. Makassar ya, ke Goa saat itu. Oh, Goa. Itu masih kuliah juga gitu enggak? Masih Masih kuliah. kuliah. Wah, luar biasa. Jadi sempat lebaran di Makassar juga. Oh iya, itu kalau nggak salah undangan dari ini ya, Pemkab, ya itu Goa itu Iya, kan nggak jauh dari Makassar tuh si Pak. Aduh saya lupa namanya ya, Pak. Astagfirullah. Entar Yang deh, ada. saudaranya gubernur. Iya, maksudnya salah satu kerabat dulu dari temannya itu gubernur apa Yassin Limpo dulu kan ya. Ya betul. Najmudin terus lupa deh. Nah Kang, 2007 pertama talkin. Pertama ke Suralaya tahun berapa? 2007 juga. 2007 itu juga. Betul. Oke, itu dengan rombongan dan Kewafi atau gimana? Dengan rombongan. Jadi pada saat itu Pak Kiai ada Wisata jadwal. Oh, ada jadwal ngisi, betul. Jadi saya ikut mendampingi. Nyetir enggak? Yang pertama, iya nyetir. Langsung nyetir? Langsung nyetir. Bawa Panther pasti. Masih bawa Penta. Warna coklat. Iya, Ya, itu enak itu. Aneh Tahu, sebenarnya, ya? aneh sebenarnya. Iyalah, aneh juga sering bawa. Oh, iya Ini betul. kayak orang Jawa. Jadi saya waktu itu bawa Panther. Iya, itu enak tuh Panther. Ini ngomong Panther nih, bukannya promosi Panther ya, sebenarnya emang enak tuh mobil Panther. Apalagi yang coklat dibanding yang baru kan warna apa ya? Hitam kan? Yang hitam agak berat Agak bantingannya, berat. Nah, kalau limbung. itu empuk, Gitu. udah ngacirnya enak. Ngacir ya, akselerasinya Iya, berasa tuh. banget. Masih ada tuh Panther tuh. Nah, itu ke Suralaya itu waktu itu pas Kewafi ada jadwal ceramah ya, berarti ya, Betul. di Khidmah Ilmiah di Manakib. Iya, betul. Itu kan Pangersabah masih ada ya. Masih ada alhamdulillah. Masih kan nggak nyampe sana tuh jam berapa kira-kira, pagi, siang, sore, malam? Biasanya kita tengah malam sampai sana. Jadi Karena berangkat udah berangkat dari sini selepas Isya jam-jam 8 jam 9. Jadi nyampe sana sekitaran jam 3 jam 4 pagi. langsung ke pesantren apa stay di Al-Mahdiin? Saat itu tidak stay di Ahmadiyin. Langsung bablas gitu. Jadi sampai ke pesantren saya itu sekitaran jam 3 ya. Jam 3 langsung ke Suryalaya. Oh, Suralaya. Itu pertama kali ketemu Pangersabah. Betul. Gimana pertama kali ketemu Pangersabah tuh? Itu tahun 2007 ya? 2007. Jadi ada kebahagiaan, ada keterharuan, kemudian ada keinginan yang sangat kuat. Kita jadi ya Allah, kita ada rasa mahabbah kepada Allah itu lebih, oh ya Allah, oh beginilah rasa pada saat ketemu orang soleh. Oh beginilah orang soleh itu masih ada gitu. Jadi saat itu antara kagum kemudian terharu itu campur aduk tuh. Dan kita ini kalimah apa nih yang bisa dibaca nih pada saat bertemu kalimah orang soleh seperti ini. Sekarang jadi blank ya, nggak ada mau minta apa jadi Hanyut, ngeblank. kita hanyut gitu ya. betul. Nah itu Kang Setiawan berarti pas pagi ya musafah dengan musafahnya, beliau ya, habis isrok biasanya kan. Ya, Habis isrok. Nah itu kan beliau sudah banyak di kursi. di kursi saat itu Duduk sudah ini banyak mulai di kursi. ya. Dan ada ini nggak selain muncul mahabbah, mungkin apa namanya, ingat nggak pengalaman ketika pertama kali jumpa melihat, terus atau mungkin pas kita cium tangan beliau gitu kan? Ada nggak itu? Ingatnya jadi saat itu ada getaran, tapi memang tidak bisa diterjemahkan dalam kata-kata. Jadi kita merasa ya namanya orang awam. Iya. Jadi kita hanyut aja. Iya. Jadi ketemu Pangersa Abah, ketemu Pangersa Umi, kemudian ada Panjen saat itu ya. Oke, senang banget deh. Alhamdulillah. Padahal banyak kan orang yang kesana cuman nyampe jelang subuh atau mungkin malam ya, terus paginya ketemu salaman pulang. Jadi memang bukan hanya kita gitu maksudnya, ribuan Betul. murid dan beliau yang hanya kesana hanya untuk jumpa, cium tangan, doa, mungkin bawa air segala, pulang. Betul. Dalam tanda kutip sesederhana itu proses ini ya, Proses pembelajaran. silaturahminya sangat simpel dan mungkin semua orang bisa kalau melakukan hal itu. Jadi datang kemudian salaman, sungkem istilahnya
orang Sunda, jadi kita salaman, silaturahmi, sama ada yang istimewa di sana enak. Kalau ke sana kita disuruh makan. Itu yang wajib. Betul, wajib. Walaupun kita udah kenyang, udah makan di mana, tetap kita cobain. Betul. Jadi kita dibawa ke dapur, kemudian ngambil, dan ngambilnya mah ngambil sendiri loh. Kita ngambil sendiri, kemudian kita makan, menikmati, dan itu rasanya kenikmatannya luar biasa. Terus minum tehnya tuh. Minum tehnya masih hangat. Iya. Gitu. Nah, jadi apa tuh Kang Setiawan sekarang kan sudah beberapa kali ke Suralaya kan ya. Apa sih yang didapat dalam arti setelah talqin zikir, terus apa namanya sowan ke Pangarsa Abah. Apa yang didapat dalam arti yang bertambah dalam diri kita itu, dalam diri Kang Setiawan? Jadi yang pertama yang bertambah itu adalah rasa eling. Rasa eling di mana pada saat sebelum masuk thariqah itu, ketika kita mengangkat tangan untuk baca takbir Allahu Akbar, maka segala macam teringat. Segala macam urusan duniawi teringat. Setelah memasuki wilayah thariqah itu ada yang beda. Jadi pada saat Allahu Akbar, hati dan pikiran kita memang berasa nyambung, bahwa kita berasa walaupun istilah orang khusyuk itu tidak bisa selamanya dari saat dari awal takbir sampai salam ya. Tapi pada saat niat itu benar-benar kita menikmati dan merasakan ada rasa mahabbah kepada Allah di situ. Berarti muncul kesadaran ya. Kesadaran, betul sekali. Kesadaran akan kebertuhanan. Betul. Gitu ya. Masya Allah. Pernah nggak dalam kehidupan Kang Setiawan nih, misalnya kan wajar lah setiap orang itu kadang-kala diuji ya. Dan juga kita mengalami roller coasternya kehidupan nih. Dan saat kita di bawah, saat kita di atas. Bisa jadi saat itulah kita merasa tertekan, cemas, khawatir, segala macam. Tetapi dengan belajar zikir ini kan sebenarnya harus menghilangkan itu. Betul. Nggak ada ada ilah-ilah lain yang membuat diri kita larut. Betul. Ada nggak pengalaman yang membuat pada masa itu Kang Setiawan semacam seperti tertekan atau apa, lalu teringatkan dengan zikir atau mungkin dengan beliau akhirnya menambah keyakinan dengan kemursidan beliau gitu? Jadi kalau saya ingat saat itu masih aja almarhum Kiai Haji Jejen yang di Sukabumi. Jadi pada saat pembahasan kitab Al-Hikam disebutkan di sana memang ajengan Jejen lumayan panjang membahas. Ini waktu di Sukabuminya? Di Sukabuminya, membahas istilah al-faqih. Jadi al-faqih itu memang yang tadi Mas Idan sampaikan, bahwa hati kita, pikiran kita, kemudian perasaan kita tuh merasa digencet. Jadi sangat sakit, cemas. Nah, dan akhirnya merasakan banyak berbagai fenomena, artinya antara kecemasan dan kekhawatiran itu campur aduk. Nah, obatnya bisa didapat dengan dawam dan banyaknya zikir yang kita lantunkan. Jadi kalau memang cuma 100-200, memang yang tadi Kang Idan sampaikan bahwa ada ilah-ilah lain, itu sangat susah gitu. Jadi kita memang harus menyingkirkan segala ilah-ilah yang ada di dalam diri kita. Namun pada prosesnya yang saya rasakan adalah semakin banyak yang kita amalkan, semakin rutin yang kita amalkan, baru kita bisa merasakan, oh benar Allah itu ada, benar keberadaan Tuhan itu nyata gitu. Jadi alhamdulillah saat itu setelah mendapatkan wejangan dari Kiai Jejen, kemudian banyak sering ikut kajian TKN, alhamdulillah kita amalkan, baru kita mendapatkan ketenangan itu. Jadi mungkin kita tahu Allah ada, tapi kita kadang nggak sadar kalau Allah itu ada. Betul. Nah, kesadaran itu yang mahal. dicari, Betul. Jadi sampai teman-teman saya nanya, ngapain lu zikir harus lama-lama?
Kalau mau tahu ikut gitu. Jadi karena kalau yang namanya anak muda kan biasanya banyak pertanyaan. Betul. Nah, pada saat bertanya, yuk kita main, saya bilang. Jadi rasanya itu yang mahal dan memang butuh proses. Jadi mudah dikatakan, tapi sangat sulit untuk ditanamkan di dalam diri. Betul. Jadi ente dulu pengedar juga berarti nih? Pengedar zikir. Dibilang pengedar, alhamdulillah ada sampai hari ini. Memang kebetulan di tempat saya kerja juga kita ada majelis kecil. Masya Allah. Masih berjalan. Kemudian setiap bulan kita adakan rutin manakib seperti Di kantor? Di teman-teman kantor tapi di luar. Jadi oke. Dengan beberapa teman-teman di luar, apa di rumah bergilir atau bergilir di rumah teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah tuh ya. Alhamdulillah. Nah jadi ini ya Kang Setiawan ya, emang dengan berzikir, berzikir yang bertarekat dengan mursyid yang musasal itu, yang tadi maksud Kang Setiawan itu memudahkan kita menemukan kesadaran nih. Betul. Itu yang mahal maksud tadi itu ya. Betul, memudahkan. Karena kalau mencari bisa kita ketemu orang soleh di mana-mana juga sangat banyak orang soleh bisa kita temukan. Tapi yang orang soleh yang bisa memberikan atau membantu menyadarkan kita untuk kebertuhan, memiliki merasakan ketenangan atau kehadiran Tuhan, itu yang saya dapatkan dari Abah, itu sangat luar biasa. Ada nggak pengalaman ini nih terkait dengan Amalia? Terkait sharing gitu. Amalia yang membuat Kang Setiawan lebih benar nih. Ada yang lucu tentang Amalia, justru pentingnya talqin ya. Jadi pada tahun 2014 akhir, 2014 akhir saya ada rencana mau menikah. Itu. Jadi pada saat itu memang cuman karena kondisi calon saya tidak ada, jadi saya mau ini narik nih, saya mau menikah, udah ada calon belum? Gue mau menikah, ada nggak? Nih udah ada calon, jadi gue pengen menikah kapan? Mau menikah, udah ada calon belum? Boleh lanjut. Gitu. Jadi, nah pada saat itu justru di saat ditawarin, kita malah nggak mau. Alhamdulillah ada beberapa orang tua yang taarufan gitu. Percaya. Mungkin masih jauh lah kalau dibilang ta'aruf ya, karena ini jalurnya orang tua. Jadi, oke. Jadi orang tuanya ngomong ke saya, saya tertarik nih Kang sama kamu. Saya punya anak gadis. Gimana kalau kita perpanjang silaturahmi gitu. Nah, jadi dan itu bukan satu orang, ada beberapa orang. Ngobrol aja sama orang tua saya gitu. Padahal saya ngobrol sama Kang Setiawan bilang ngobrol sama orang tua gitu. Serahkan lagi ke orang tua. Nah, orang tua kan nyerahkan lagi ke saya dong. Jadi justru yang begitu saya malah dilewati gitu. Tapi nyesel enggak jadinya? Ya udah nyesel. Alhamdulillah yang hari ini lebih baik gitu. Jadi memang yang dulu juga baik, sangat baik-baik gitu. Jadi yang hari ini lebih baik dari yang kemarin. Betul. Berarti yang besok harus lebih baik dari yang hari ini. Nah, jadi yang menariknya saat itu adalah ada syarat-syarat saya. Ada syarat-syarat dari orang tuanya bahwa kalau saya mau menikahi anaknya, saya harus nunggu 2 tahun. Ini yang hari ini. Yang hari ini ya, yang sekarang ya. Yang sekarang. Emang ada yang kemarin? Nggak tahu. Nggak ada yang nggak ada. Jadi yang itu bilangnya hari ini sih. Gue bingung ada hari ini ada kemarin. Jadi pada saat itu syaratnya agak berat. Apa tuh? Tadi saya mau menikah, calonnya nggak ada, giliran ada, syaratnya harus nunggu 2 tahun. Okay. Jadi saya berpikir ini bagaimana caranya supaya Allah memberikan jalan, memberikan kemudahan supaya saya bisa menikah. Kenapa 2 tahun? Karena ada syarat 2 tahun. Nah, itu menariknya jalan hidup saya. Karena calon saya saat itu baru semester 2. Gitu. Masih kuliah. Jadi masih kuliah semester 2 di Akademi Keperawatan gitu. Jadi saat itu pas
pertemuan pertama, pertemuan kedua saya diminta untuk langsung menikah, hitbah. Namun setelah hitbah harus tunggu 2 tahun. Nah itu kan bertentangan lagi dong dengan kita. Nah yang saya pikirkan sebenarnya tidak untuk mempercepatnya, tapi yang saat itu yang saya pikirkan adalah bagaimana pasangan saya ini bisa merasakan kenikmatan zikir bersama-sama seperti yang sudah saya rasakan. Gitu. Jadi saya abaikan usia 2 tahun, jadi usia 2 tahun itu Usia tunggu ya. masa tunggu. Tapi yang saat itu saya inginkan adalah, wah ini adalah calon teman hidup saya nih. Nah, sehingga saya ajaklah untuk bertalkin. Nah, waktu itu kebetulan Pak Kiai ada acara Di Nuramana. Enggak, di Garut. Ada perwakilan di Garut, ada bikin acara saat itu pengajian sama pelatihan. Kemudian calon istri saya jemput. Gitu. Saya jemput, saya perkenalkan, ini calon saya mau ikut proses talqin zikir. Loh, ini enggak dipaksa-paksa kata Bapak. Enggak, ini memang kemauan sendiri gitu. Ya udah. Jadi kita talqin itu pembelajaran zikir ya. Jadi takut ada teman-teman di sana yang masih bingung dengan istilah talqin. Jadi saat itu diajarkanlah metode zikir Teki Suryalaya sama Pak Kiai Wafiuddin. Nah, dan alhamdulillah jelang hari kedua, hari ketiga saya ditelepon. Langsung dapat diskon. Dari ini Camar. Dari Camar. Jadi itu mungkin ya salah satu menariknya yang saya alami. Jadi Allah menggerakkan lewat kesolehan Abah saat itu. Tiba-tiba mertua saya yang tadinya harus menunggu 2 tahun, kondisinya dibalik. Silahkan, terserah kamu siapnya kapan. Masya Allah. Senang dong gitu dong. Alhamdulillah. jadi kita tidak mengejar mempercepat awalnya, kita mengejarnya adalah supaya kita mendekat zikir bareng-barengnya, dan lewat wasilah Abah, alhamdulillah dipermudah. 2-3 hari setelah diajak talqin zikir ya. Betul. Menarik nih pengalaman Kang Setia. Masya Allah. Dan alhamdulillah jadi nikmat ya, suami istri udah berkeluarga, suami istri ini bertarikat ya. Jadi betul. Di rumah pun amalinya juga seragam, betul. Gitu jadi ya. tidak saling tarik menarik. Iya. Karena kita satu arah, satu tujuan. Terakhir nih Kang Setiawan melihat sosok Pangersa Abah seperti apa? Pangersa Abah itu sosok yang sangat tawadu, kemudian lemah lembut dalam merangkul anak muridnya yang saat itu saya mungkin ya kalau dibilang anak bawang, namanya anak baru lulus SMA, kita benar-benar gak ngerti apa-apa, tapi senyumannya itu yang kita sampai hari ini selalu berasa gitu. Jadi Abah itu tidak membeda-bedakan orang yang datang. Padahal saat itu saya berjejeran dengan Pak Kiai selaku wakil talqin. Oh ini wakil talqin. Oh ini pendampingnya, enggak. Jadi pada saat orang-orang wakil talqin yang lain bersalaman, kita pun yang menemani Pak Kiai Wafiuddin saat itu diberikan waktu yang sama. Jadi beliau itu menerima segala macam orang, manusia, makhluk lah ya untuk masuk ke dalam samudra ya. Samudra, betul. Padahal saat itu samudra kita belum tahu apa-apa. Iya, samudra kasih sayang, samudra cinta, samudra rahmat. Jadi semua yang masuk tuh melebur. Betul. Setuju. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih nih Kang Setiawan nih. Jauh-jauh dari Tangerang. Tangerangnya di ini apa? Di Pasar Kemis dekat Abah Uci Cilongo. Ya, Pasar Kemis Tangerang. Jauh-jauh alhamdulillah ini bisa main sini nih. Alhamdulillah, amin. Semoga Kang Setiawan sehat. Iya, kudu silaturahim. Kang Setiawan sehat, keluarga juga sehat, berkah, dan insya Allah kita bisa nanti sama-sama lagi nih
ke surya lah ya mudah-mudahan. Amin, insyaallah. Diberikan rizki, waktu dan kesehatan. Amin. Hatur nuhun nih Kang Setiawan. Hatur nuhun sami-sami. Salam buat Hatur nuhun, keluarga. sudah diundang disempatkan. Emang ada undangan nih? Ada undangannya lewat. Oh, undangannya Mas Hendra. Iya, lewat Mas Hendra. Iya, ada undangan. Di sini ada Hendra, ada sama Ustadz Ente. Iya, enaknya di sini silaturahminya diundang. Oh, insyaallah. Gitu. Jadi kapan ente main? Iya. Gitu. Itu kan keterikatan batin yang sangat luar biasa. Kalau emang diajak mau main apa sih? Hah? Kita tanya nanti ahli. Oke, thank you Kang. Oke.